Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dari kelas IE 0202. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang multidimensional scaling dari jurnal yang kami review. Next. Oke, kelompok 9 ini beranggotakan Helmi Tirza Gunawan, ada Firita Stibra, Rifka Dahayu, dan Devandro Aliviano. Next. Oke, ini merupakan paper yang kami gunakan sebagai referensi dengan judul jurnal adalah Analisis Pengambilan Keputusan Konsumen dan Brand Positioning Kopi Instan di Kota Surakarta. Dengan penulis jurnal adalah Rizky Ramadhani, Sabja Anantanyu, dan Maitri Sundari. Next. Untuk abstrak akan dipresentasikan oleh rekan kami. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya yaitu memasuki abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan pembelian kopi instan di Kota Surakarta, mengetahui faktor-faktor atribut produk yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan pembelian kopi instan di Surakarta, dan menganalisis brand positioning merek-merek kopi instan di Kota Surakarta. Metode penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan metode purposive, dan metode penentuan sampel dilakukan dengan metode Jasmine sampling. Penelitian ini mengambil 100 orang sebagai responden berdasarkan ukuran penentuan sampel dalam analisis faktor bahwa jumlah sampel minimal 100. Metode analisis yang digunakan adalah analisis multidimensional scaling. 5 faktor yang terbentuk berdasarkan prioritasnya adalah faktor promosi, faktor merek, faktor kemudahan larut dan kemudahan memperoleh, faktor komposisi dan kemasan, faktor rasa dan aroma. Analisis multidimensional scaling menunjukkan bahwa Indocafe memiliki posisi yang berdekatan dengan ABC instan, Good Day memiliki posisi yang berdekatan dengan Luwak White Coffee, Nescafe memiliki posisi yang berdekatan dengan ABC instan. Oke, next. Oke, multidimensional scaling atau yang disingkat dengan MDS digunakan untuk menganalisis brand positioning kopi instan di Kota Surakarta. Pada penelitian ini menggunakan MDS berbasis atribut karena ingin mengetahui kedekatan setiap merek menurut Malhotra dalam Shimomura 2005-268. Model dapat diterima bila RSQ kurang dari 0,6 semakin dekat jarak setiap merek, maka semakin dekat pula jarak Euclidean yang berarti semakin tinggi persaingannya. Oke, next akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kita masuk di bagian hasil dan pembahasan. Di sini ada 4 karakteristik. Yang pertama adalah karakteristik responden menurut jenis kelamin. Di sini berisikan tentang berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian di jurnal tersebut, bahwasanya konsumen dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak ditemui di pasar tradisional dengan persentase data sebesar 62%. Sedangkan di swalayan lebih banyak konsumen berjenis kelamin laki-laki dengan persentase data sebesar 70%. Kemudian karakteristik kedua adalah menurut umur. Berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian di jurnal tersebut, bahwasanya pengambil keputusan pembelian kopi instan di pasar tradisional banyak dilakukan oleh range umur 26 sampai 35 tahun dan 36 sampai 45 tahun dengan persentase sebesar 36%. Sementara di swalayan dilakukan oleh kelompok range usia 17 sampai 25 tahun dengan persentase data sebesar 36 tahun. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah karakteristik responden menurut tingkat pendidikan. Pengambil keputusan pembelian kopi instan di pasar tradisional umum paling banyak adalah responden dengan tingkat pendidikan S1 dengan persentase data sebesar 40%. Sedangkan di pasar swalayan paling banyak respondennya adalah tingkat pendidikan SMU atau SMA dan S1 dengan persentase data sebesar 34%. Dan karakteristik yang terakhir adalah karakteristik responden menurut jumlah anggota keluarga. Konsumen kopi instan paling banyak ditemui di pasar tradisional umum. Memiliki jumlah anggota keluarga berjumlah 4 orang, yaitu sebanyak 36%. Sedangkan di pasar swalayan, konsumen kopi instan yang paling banyak ditemui memiliki jumlah anggota keluarga berjumlah 4 orang, yaitu sebanyak 5. Baik, untuk next slide-nya akan dijelaskan oleh rekan kami. Selanjutnya, untuk distribusi identitas responden.
Dari atribut rasa. Draw edit ya. Selanjutnya, distribusi identitas responden dari atribut rasa. Distribusi antara jenis kelamin dan atribut rasa paling banyak dianggap penting bagi 22 responden laki-laki. Responden berusia 15 sampai 22 tahun sebanyak 20 responden. Responden dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 20 responden. Yang memiliki 4 orang anggota keluarga sebanyak 24 responden. Dari atribut aroma, distribusi antara jenis kelamin dan atribut aroma paling banyak dianggap penting bagi 24 responden laki-laki maupun perempuan. Responden berusia 23 sampai 30 tahun dan 31 sampai 38 tahun dengan jumlah responden masing-masing 12 responden. Responden dengan pendidikan S1 sebanyak 19 responden serta responden yang memiliki 4 orang anggota keluarga sebanyak 28 responden. Dari atribut komposisi, distribusi antara jenis kelamin dan atribut komposisi paling banyak dianggap penting bagi 28 responden perempuan. Responden 31 sampai 38 tahun sebanyak 16 responden. Responden dengan tingkat pendidikan SMU sebanyak 22 responden. Responden yang memiliki 4 orang anggota keluarga sebanyak 28 responden. Next, dari atribut kemudahan larut, distribusi antara jenis kelamin dan atribut kemudahan larut paling banyak dianggap penting bagi 28 responden laki-laki. Responden 23 sampai 30 tahun sebanyak 19 responden. Responden dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 22 responden. Responden yang memiliki 4 orang anggota keluarga sebanyak 27 responden. Dari atribut kemasan, distribusi antara jenis kelamin dan atribut kemasan paling banyak dianggap penting bagi 32 responden laki-laki. Responden 23 sampai 30 tahun sebanyak 16 responden. Responden dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 21 responden. Responden yang memiliki 4 orang anggota keluarga sebanyak 33 responden. Dari atribut kemudahan memperoleh, distribusi antara jenis kelamin dan atribut kemudahan memperoleh paling banyak dianggap penting bagi 29 responden laki-laki. Responden 31 sampai 38 tahun sebanyak 14 responden. Responden dengan tingkat pendidikan SMU dan S1 masing-masing sebanyak 17 responden. Responden yang memiliki 4 orang anggota keluarga sebanyak 22 responden. Next. Selanjutnya ada atribut merek. Distribusi antara jenis kelamin dan atribut merek paling banyak dianggap penting bagi 27 responden laki-laki dan perempuan. Dan responden dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 19 responden. Distribusi antara umur dengan merek paling banyak dianggap biasa saja bagi responden yang berumur 23 sampai 30 tahun dan sebanyak 14 responden. Dianggap penting bagi responden yang berusia 31 sampai 38 tahun sebanyak 14 responden dan responden yang memiliki 4 orang anggota keluarga itu sebanyak 25 responden. Lalu distribusi harga, distribusi antara jenis kelamin dan atribut harga paling banyak dianggap penting bagi 23 responden laki-laki yang berumur 15 sampai 22 tahun sebanyak 14 responden. Responden dengan tingkat pendidikan S1 memiliki sebanyak 21 responden. Distribusi jumlah anggota keluarga dengan harga paling banyak dianggap biasa saja oleh responden yang memiliki 4 orang anggota keluarga sebanyak 20 responden. Lalu selanjutnya ada atribut iklan. Distribusi antara jenis kelamin dan atribut iklan paling banyak dianggap biasa saja bagi 28 responden laki-laki. Responden yang berusia 23 sampai 30 tahun sebanyak 14 responden. Responden dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 20 responden. Dan responden yang memiliki 4 orang anggota keluarga sebanyak 27 responden. Berikut adalah brand positioning kopi instan.
brand positioning kopi instan di kota Surakarta dianalisis dengan metode MDS atau multidimensional scaling. Data yang digunakan dalam MDS berasal dari penilaian responden terhadap atribut merek kopi instan yang mereka konsumsi. Hasil output MDS berupa perceptual map dalam bentuk 2 dimensi yang dapat dilihat pada gambar 2. Perceptual map hasil analisis memiliki RSQ sebesar 0,999952 dan stres sebesar 0,02304. Menurut Malhotra dalam Shimamura 2005-256, apabila RSQ lebih besar dari 0,6 dan stres kurang dari 0,2, maka model yang dihasilkan dapat diterima. Dapat dilihat di sini. Ini adalah brand positioning Good Day, Luwak White Coffee, Nescafe, ABC Instant, dan Indo Cafe. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan kami. Oke, selanjutnya yaitu hasil perhitungan jarak Euclidean pesaing Indo Cafe. Berikut tabel 7. Indo Cafe memiliki jarak Euclidean kecil dengan ABC Instan. Lalu jarak Euclidean Indo Cafe dengan ABC Instan sebesar 0,8817. Hal ini berarti bahwa pesaing terdekat Indo Cafe adalah ABC Instan. Oke, next. Oke, berdasarkan tabel 8, Good Day memiliki jarak Euclidean terkecil dengan Luwak White Coffee. Jarak Euclidean Good Day dengan Luwak White Coffee sebesar 0,6651. Hal ini berarti bahwa pesaing terdekat Good Day adalah Luwak White Coffee. Oke, next. Oke, berdasarkan tabel 9, Nescafe memiliki jarak Euclidean terkecil dengan ABC Instan. Jarak Euclidean Nescafe dengan ABC Instan sebesar 1,2844. Hal ini berarti bahwa pesaing terdekat Nescafe adalah ABC Instan. Sumber tersebut dari analisis data primer tahun 2016. Oke, next. Oke, baik, kita masuk ke slide kesimpulan. Di sini proses keputusan pembelian kopi instan di Kota Surakarta dimulai dari tahap pengenalan masalah, alasan konsumen membeli kopi instan yaitu kebiasaan, alasan konsumen mengkonsumsi kopi instan yaitu rasa yang khas, manfaat utama yang diinginkan konsumen yaitu penghilangan rasa kantuk, merasa biasa saja jika tidak mengkonsumsi kopi instan, intensitas pembelian adalah sebulan sekali, dan dalam 1 hari mengkonsumsi kopi instan dalam jumlah yang tidak tentu. Hasil analisis dari MDS, Indo Cafe memiliki kelebihan pada atribut rasa dan kelemahan pada atribut harga. Nescafe memiliki kelebihan pada atribut komposisi dan kelemahan pada atribut kemudahan memperoleh. Kemudian Good Day dan kopi Luwak White Coffee memiliki kelebihan pada atribut komposisi dan kelemahan pada atribut iklan. ABC Instan memiliki kelebihan pada atribut rasa dan kelemahan pada atribut kemudahan memperoleh. Indo Cafe memiliki posisi yang berdekatan dengan ABC Instan. Good Day memiliki posisi yang berdekatan dengan Luwak White Coffee, serta Nescafe memiliki posisi yang berdekatan dengan ABC Instan. Next. Oke, saran. Ini merupakan saran yang bisa kami sampaikan dari kelompok 9. Sebaiknya perusahaan kopi instan memperhatikan tampilan iklan kopi agar dapat lebih menarik dan lebih mudah tertanam di benak konsumen. Karena banyak konsumen yang menganggap bahwa sumber informasi yang didapatkan dan promosi yang paling menarik adalah melalui televisi. Perusahaan kopi instan sebaiknya terus-menerus melakukan inovasi produk seperti mengembangkan variasi rasa, namun tetap mempertahankan kualitasnya. Rasa kopi instan menjadi atribut produk yang paling banyak dipertimbangkan oleh konsumen dalam pembelian produk kopi instan. Maka dari itu, riset mengenai perilaku konsumen tentang keputusan pembelian perlu dilakukan secara menyeluruh dan intensif agar dapat mengetahui perkembangan, kebutuhan, dan selera konsumen kopi instan. Next slide. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami berharap presentasi dari kami bisa memberikan paparan yang lebih jelas ke depannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.